Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala ala sirbil ibadil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asrul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul aliyyil azim. وبرس النبي الحبيب الكريم ونحن نزل الشاهدين والشاكرين والحمد لله. Mari kita buka lagi Al-Quranul Karim, masih surat ke-6, surat Al-An'am. Sekarang ayat ke-12 di halaman 98. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum Habibullah, assalamualaikum ya Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala alihi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Radina billahi rabbil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan rasul fid dunya wal akhirah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه وأزواجه وذريته ولبيته ولمن دخل في بيته أجمعين كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى روحي جميعا سلسلة القادري ونسبني الحق سوريا لسيدنا رسال وجامع طرق سنة وضراسات عليه أعظم ود العالمين شيخ محمد عبد القادر الجيلاني قدس الله السفر وسنسي القسم جنيدي البغدادي محمد قديم السماس الغفر وسنسي تهلك الشيخ شيربان وضر الشيخ القرش عبد الله مبارك بن محمد وضر الشيخ القرش صاحب وفتاة العارفين وضر الشيخ القرش الشيخ محمد عبد الله سلسل القاضي السبني رضي الله عنه له وصلهم وقرهم وسلسلتهم والآخرين عنهم كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم نرى شيخنا الكرم عبد الله بن محمد بن عزيز وكيس من المصطلح بدر من سعيدي وعبد الكريم حجي مسلم بن الرحمن حجي أورام بن حميد حجي سيدي رحمة بنت هادي. ثم نرى آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات كل شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. إلهي أنت أنصري ورضاك ومطلوبي
a'tini mahabbataka wa'atini mahabbataka. Surat Al-An'am ayat 11 halaman 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul liman ma fis samawati wal ardh. Qul lillah kataba ala nafsihi rahmah la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la rayba fihi alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun walau ma sakana fil laili wan nahar wa huwa as-sami'ul 'alim. Shadaqallahul 'azim. Dua ayat tadi cukup. Hari ini Sabtu 20 April 2024. Alhamdulillah kita dipisahkan, dimampukan, dilancarkan, diistiqomahkan hadir di Masjid Al-Istiqomah ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, dan alhamdulillah kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah turunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu. Hari ini alhamdulillah kita masih dimampukan dibacanya kembali firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu masih bersemayamnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan alhamdulillah kita masih diberi umur panjang dan sehat walafiat. Mudah-mudahan semoga kita dipanjangkan usia kita untuk istiqomah terus membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Insya Allah setelah paham dan mengerti artinya, kita akan aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Hari ini Allah akan menerangkan kepada kita tentang zatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah diterangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1440 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu kepada kaum Quraisy pada saat itu, dan ini berlaku untuk sepanjang zaman. Allah memulai ayatnya dengan Qul, katakanlah wahai Rasul yang sempurna. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang mendengar firman Allah ini, dan utamanya kepada umatnya Nabi Muhammad SAW dan umumnya ke seluruh manusia di alam jagat ini. Allah akan bertanya kepada kalian semua,
Limamma, kepunyaan siapa, milik siapa, apa-apa, fis samawati wal ard, yang terlihat di langit maupun yang tampak di muka bumi ini. Atau Allah bertanya kepada kita, kalau ini ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang punya langit dan bumi ini? Kalau sudah punya jawabannya, dan pasti jawabannya, Allah menjelaskan, qul lillah, katakan ya Rasulullah, semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita hidup di dunia milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kita, jabatan kita, mobil kita, rumah kita, tanah, sawah kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak punya apa-apa. Hidup di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga yang terlihat kita di langit, ada matahari, bintang, bulan, itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah dimiliki seseorang, pasti akan nurut kepada yang memilikinya. Kita sedang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya nurut apa yang diperintahkan oleh yang menciptakan langit dan bumi. Maka oleh sebab itu para khatib selalu berwasiat kepada jamaahnya setiap Jumat, usikum, aku berwasiat kepada diri kalian semua dan juga diri sendiri, bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita diciptakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jalankanlah seluruh pintu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas, dengan ridho, karena kita tidak punya apa-apa. Dan juga jauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wasiat yang disampaikan para khatib, dan ini berkaitan dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kita tidak punya apa-apa, semuanya pulillah, Allah lah yang punya semuanya di langit maupun di bumi. Kalau sudah punya keimanan seperti itu, maka sesungguhnya hidup kita dipersembahkan untuk Allah, pekerjaan kita diniatkan untuk Allah, rumah tangga kita diniatkan, dipersembahkan untuk Allah. Semuanya, ibadah kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, ibadah haji kita, dan seluruh amaliah kita ditujukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kita akan melakukan amaliah apapun, pasti akan dimulai dengan nawaitu. Misalkan kalau puasa, nawaitu shawma ghadin an fardu syahri ramadhana lillahi ta'ala. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua alhamdulillah, kita telah diajarkan oleh guru-guru kita dulu supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak punya apa. Kemudian Allah lanjutkan ayatnya, kata ba'ala nafsihi, maka ditetapkanlah, diharuskanlah, diwajibkanlah ala nafsi, atas dirinya, yaitu zat Allah Subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman, sebagai Ar-Rahman, sebagai punya kasih sayang untuk makhluk-makhluknya yang ada di langit dan makhluk Allah yang ada di muka bumi. Siapapun orangnya yang di muka bumi, baik muslim, musyrik,
atau kafir, semuanya dikasih kasih sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang makhluk pun diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang terbesar adalah dapat menghirup udara segar secara gratis hari ini. Menghirup udara segar, oksigen ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak di rumah sakit menghirup udara itu bayar, Pak. Tidak ada yang gratis. Satu tabung itu 6 liter kubik. Biasanya satu hari itu perlu 2 tabung, jadi 12 meter kubik. Andai kata jadi sehari itu harus 2 tabung 12 ml kubik untuk menghirup udara. Kalau satunya itu 500.000 satu tabung, itu udara jatuh satu hari kita harus bayar 1 juta untuk menghirup udara segar di rumah sakit. Sekarang bapak-bapak sudah ada umur berapa? 50, 40, 50, 60, 70 tahun. Tidak pernah ada kwitansi kepada kita. Datang pada kita, tolong bayar ya. Udara yang kamu hidup sudah 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, belum ada. Semuanya gratis diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Maha Rahman itu salah satu saja. Demikian juga yang baik. Sekarang kita masih dapat membaca Al-Quran, mata kita masih awas, masih bisa melihat. Itu tanda rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang mempunyai 2 mata tapi tidak bisa melihat, tidak bisa memandang, karena dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatannya. Demikian juga kaki, tangan, semuanya dipersembahkan pada makhluknya yang mulia, yaitu salah satunya manusia kita sekarang ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat Ar-Rahman, kasih sayang. Alhamdulillah, kalau sudah diberi, semua diberi, maka sungguh tidak etis, tidak beradab kalau yang terus diberi tidak disyukuri oleh kita. Tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang paling utama adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir di dalam hati, zikir yaitu menyebut asma-Nya, asma Allah Subhanahu wa ta'ala setiap waktu, setiap saat, setiap tak jantung kita dan hembusan napas kita, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu nanti akan dipanggil satu persatu menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullun nafsin za'iqul maut. Setiap yang berjiwa, yang bernyawa akan merasakan mati dan akan dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu Allah meneruskan ayatnya, la yajma'annakum, sungguh dia benar-benar akan mengumpulkan kalian semua, akan menghimpun kalian semua setelah kalian mati. Kemudian mati semua, ditiup trompet oleh sang cakala, oleh Malaikat Israfil. Kemudian kalian bangun semua yang hidup itu, maka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ila yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, untuk mempertanggungjawabkan amaliah ibadah kita selama hidup kita di muka bumi ini. Jadi kita hidup bukan sekedar untuk makan, minum, kerja, tidur lagi. Bukan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan kalian semua di yaumil qiyamah nanti,
akan mempertanggungjawabkan semua amalia kalian semua. Maka Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti pada kita bahwa kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an itu dalam ayat 6, tidaklah aku ciptakan kalian dan jin semuanya kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, penguasa, pemilik langit dan bumi dan isinya. Masya Allah, kita sudah diingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian teruskan, la raiba fi, hari kiamat itu tidak ada keraguan sedikit pun, pasti akan terjadi. Ini makanya kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, alladzina khasirun anfusahum, adapun orang-orang yang rugi pada saat itu terhadap dirinya, bahum la yu'minun, mereka tidak beriman pada Allah, tidak beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat nanti di yaumil kiamat nanti, dia adalah orang-orang yang rugi, orang-orang yang mendapat azab Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengakui Allah adalah pencipta langit dan bumi dan seisinya, dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah putusan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu bersyukurlah kita masih diberikan kenikmatan yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masih bersemayam nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Alhamdulillah. Karena orang yang beruntung nanti di yaumul kiamah adalah orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman percaya yakin kepada hari akhirat, kepada Rasulullah SAW, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, dan kepada qada takdir buruk dan jelek yang dari Allah Subhanahu wa taala, yang terhimpun dalam rukun iman. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal bil qadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillahirabbil alamin, setelah Ramadan selesai kita digojlok di Ramadan, beribadah dengan sungguh-sungguh pada saat itu, maka setelah Ramadan alhamdulillah kita masih tetap duduk di masjid, masih sholat berjamaah, masih berzikir, masih membaca Al-Quran, dan alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah pernyataan kita tanda syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka 1 bulan kita digojlok, 11 bulan lagi sama seperti bulan Ramadan, ngaji, duduk, berzikir, sholat berjamaah, bersilaturahmi. Alhamdulillah. Bayangkan kalau Ramadan kemarin tidak berefek apa-apa, nauzubillah, summa nauzubillah. Allah sediakan 1 bulan untuk meningkatkan iman kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak dimanfaatkan Ramadan di sebulan belas kemudian, Masya Allah, dapat dibayangkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan, lama jama'annakum ila yaumil qiyamah, kamu nanti semua akan dikumpulkan, akan dihimpun pada hari kiamat nanti untuk mempertanggungjawabkan amaliah kalian selama hidup di muka bumi. Setelah diamalkan kata satu, maka akhirnya nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk ke neraka jahanam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bapak-bapak yang dan Allah SWT dan saudara yang dimanapun berada di dunia ini, kita berlomba-lomba sesama muslim. 2 miliar kita dengan orang yang kira-kira 2 miliar muslim di seluruh dunia, kita berlomba-lomba
beribadah ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih ibadahnya di tingkat apa saja, oh Masya Allah, jauh banget, jauh di daerah sana, di belahan dunia sana, ada yang duduknya dari Isya sampai subuh dia duduk beristighfar, terus beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malamnya dia beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, paginya sampai sore dia puasa. Kemudian terus buat beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala di belahan dunia sana. Sekarang tinggal kita. Allah mengingatkan kita dalam surat Tabarakal Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan menguji di antara kalian siapa saja yang amaliyah ibadahnya terbaik, bukan baik tapi terbaik. Anda bersaing dengan umat muslim di seluruh dunia, siapa saja Allah akan menilai muslim seluruh 2 miliar itu atau 2,5 miliar itu, Allah akan menilai siapa yang ibadahnya amaliyah terbaik si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya kita masih ibadahnya di tingkat RT itu masih jauh, atau juga kecamatan masih jauh, atau juga masih kabupaten masih jauh kita dibandingkan dengan orang-orang yang sudah hebat ibadahnya. Nah, ini terus istimewa kita. Kalau kita masih sholat sunatnya saja, rawatibnya tinggalkan. Rawat itu yang mengiringi sholat-sholat fardu, sholat sunatnya, ba'diyah, ba'diyah, itu sudah tinggalkan, sudah jauh, Masya Allah, dibandingkan dengan yang lain, Masya Allah. Kalau sudah istiqomah sholatnya itu ya ditingkat lagi dengan sholat sunat yang lain, sholat duha, sholat taubat, hajat, tasbih, sholat tahajud, dan semuanya. Kalau sudah itu selesai semuanya, maka Allah memberikan informasi, hafizu. Kalau sudah istiqomah terus, hafizu, pelihara sholat-sholat ibadah kalian semua itu. Jangan sampai belah mentok. Kalau sudah selesai itu pelihara, jangan sampai ditinggalkan lagi yang sudah ini. Sholat duhanya terus jangan sampai bolong. Gitu. Sholat taubatnya juga jangan bolong. Itu yang kedua kita pelihara. Yang ketiga, as-salatu bizikri. Kalau sudah semuanya sudah istiqomah, Allah berikan informasi, salat itu untuk mengingat aku, untuk zikir sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap salat apapun, hatinya selalu nyambung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pada saat nanti la yajma'annakum ila yaumil qiyamah, ibadah kamu sudah beribadah sama Allah, masyaallah. Sudah selesai Al-Qur'an dibaca, dipahami sampai dengan ayat terakhir, surat terakhir, Qul a'udzu birabbin nas. Coba bayangkan pada saat nanti ditanya itu, kita belum pernah ngaji, walaupun satu surat, Masya Allah, kita mana alhamdulillahirrahmanirrahim, satu ayat, 2 ayat, tiba-tiba sudah 7 tahun ngaji seperti ini, Masya Allah, satu ayat, jadi pada saat ditanya, sudah ngajinya, sudah ya Allah, alhamdulillah, baru surat Al-An'am, bayangkan kalau tidak pernah ngaji, Masya Allah ya, alhamdulillah, tidak terasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang rugi pada saat yaumul qiyamah itu orang yang tidak beriman pada Allah dan beriman pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayatnya, firman-Nya, walahu, dan milik Allah lah, masakana, apa-apa yang segala, fil laili, yang tersembunyi di malam hari, wan nahari, dan yang terlihat, yang nampak di saat siang hari, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah melanjutkan, wahwasami, dialah zat yang maha mendengar
apa-apa yang terjadi di saat malam hari dan apa-apa yang terjadi di siang hari. Allah Maha mendengar. Percakapan apapun, sehebat apapun kita bersembunyi di malam hari yang tidak terlihat, Allah katakan wa huwa sami, aku Maha mendengar yang terjadi antara kalian dan kalian. Itu semuanya aku akan pertanggungjawaban nanti, kamu bertanggung nanti di yaumil qiyamah nanti. Dan yang kedua adalah Al-Alim, Allah Maha mengetahui yang terjadi di saat malam hari dan di saat siang hari kalian bekerja. Di kalian pada saat malam hari, walaupun gelap gulita, tertutup oleh suatu bangunan yang tidak bisa terlihat oleh manusia, tapi kata Allah, As-Sami'ul Alim, kami mendengar dan kami mengetahui apa-apa yang terjadi di dalam kegelapan maupun dalam matahari terlihat. Wallahu a'lam. Jadi inilah perjalanan tauhid kita, supaya kita terus jangan sampai tergoda, terkecoh oleh bijikan hawa nafsu kita dan syaitan. Kita hanya sudah saja, musuh kita cuma dua saja, jangan lebih. Apa musuhnya? Hawa nafsu dan syaitan saja musuh kita. Di lain itu kita tidak punya musuh yang lain. Karena itulah yang menjerumus kita. Tapi kalau walaupun kita sudah punya musuh kita dan musuh kita tetap berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun beribadah, kapanpun berada, dalam kondisi apapun kita berada, kita selalu berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapat hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap saat, setiap waktu, setiap detak jantung kita dan hembusan kita, selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat nanti dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita menjadi orang-orang yang selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat ridho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu saja Bapak-bapak yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Yang keluar dari mulut itu bukan ingin mengajari, menggurui Bapak-bapak, tapi yang terdengarlah ingin lihat saya dulu yang pertama. Jadi kalaupun itu lisan ini berkata-kata, mudah-mudahan manfaat bagi saya sendiri dan juga manfaat pada Bapak sekalian dan saudara-saudara dimanapun berada. Wallahu a'lam. Sebelum kita tutup, seperti biasa kita doakan saudara kita, ayah, ibu, kakak, adik, om, paman, tante, bibi, tetangga, teman, sahabat baik yang hari ini masih terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun tempat-tempat yang lain. Kita doakan mudah-mudahan mereka diangkat penyakitnya dan diberikan kesempurnaan kesehatan yang berkurnia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fadilah mujizat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kedua, kita doakan putra-putri kita dan keturunan kita mudah-mudahan dijadikan hamba-hamba yang soleh, yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan senantiasa menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi
seluruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sedang duduk di SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi, kita doakan mudah-mudahan mereka dilancarkan dalam menuntut ilmunya dan disukseskan cita-citanya. Bagi yang belum punya jodoh, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan jodoh terbaik. Bagi yang masih belum mempunyai pekerjaan, putra-putri kita, mudah-mudahan Allah pertemukan dengan pekerjaan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang sedang hamil, kita doakan mudah-mudahan mereka diberi kesabaran selama kehamilannya, dan pada saat melahirkan Allah lancarkan perhamilannya dan Allah berikan bayi yang sehat, ibunya sehat dan bayinya sehat. Dengan karamah pada mujad al-Fatihah. Bikaramah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, dengan kemuliaan majelis ilmu ini, kita mohon Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dipanjangkan usia dunia kita untuk istiqamah terus beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita disempurnakan kesehatan kita, dijauhkan dari penyakit malapetaka dunia akhirat, dikabul, dihasilkan seluruh maksud baik kita, niat kita, obsesi kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberkahan Al-Fatihah, mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selama-lamanya. Bikaramah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan ala fi kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tullina biha min jabil ahwali wa taqbilana jabil hajat wa tahhiruna biha min jabil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka rajat wa tuballighuna min jabil khairat hayati wa ba'da. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات وتبي بينهم وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم اجعلنا ديننا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونية نية المخلصين وذنوب المستكبرين. اللهم انصرنا فإن خير الناصرين واغفر لنا فإن خير الغافرين وارحمنا فإنك الراحمين وافتح لنا فإنك الفاتحين وارزقنا فإنك الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لك الكل وبك الكل وإليك الكل ومنك الكل برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى صحبه أجمعين سبحان ربك العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Atur nuhun ya Allah, atur nuhun ya kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atur para terus. Alhamdulillah. Kita tutup kaji kita dengan baca doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat walakum minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah. Waktunya sholat Isra.